Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pesawat Super Hercules C130J30 ketiga pesanan Indonesia telah tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pesawat Trayek TNI Angkatan Udara tersebut digunakan untuk memperkuat pertahanan di Indonesia. Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsma TNI Yusran Lubis menyambut kedatangan pesawat ketiga C130J Super Hercules produksi Lockheed Martin Amerika Serikat. Pesawat angkut berat tersebut tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma disambut dengan tradisi water salute dan pengalungan selempang batik kepada 4 kru pesawat C130J. Sebelumnya pesawat pertama dan kedua telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara beberapa waktu yang lalu. Kedatangan pesawat C130J Super Hercules A1343 ini juga merupakan bukti dari komitmen Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meningkatkan kekuatan alutsista TNI dan pengadaan alutsista dalam jangka waktu 25 tahun ke depan. Pesawat Trayek TNI Angkatan Udara itu diserahkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto secara simbolik dengan membuka tirai merah putih yang diletakkan ke pesawat dan menyiram air kembang ke moncong pesawat. Usai mengikuti sesi Joy Flight, Menhan Prabowo menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pertahanan dengan termasuk diantaranya alutsista TNI Angkatan Udara. Kita perlu pertahanan yang sangat kuat bukan untuk apa-apa, hanya untuk pertahanan, hanya untuk menjaga kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Dan terutama kalau kita kuat, kita bisa menjaga kemerdekaan dan kedaulatan kita, berarti kita bisa menjaga kekayaan kita, sumber-sumber alam kita. Pesawat TNI Angkatan Udara C130J Super Hercules tersebut dapat membawa beban maksimal hingga hampir 20.000 kg atau hampir 20 ton, mengangkut 8 palet atau 97 tandu, 128 pasukan tempur dan 92 pasukan terjun payung. Pemerintah akan membangun gudang logistik di Papua Tengah yang direncanakan paling lambat pada bulan September 2023 mendatang. Pembangunan gudang logistik ini juga nantinya akan memudahkan kendaraan yang mengangkut kebutuhan logistik hingga membuat masyarakat yang melewati jalan tersebut tidak berjalan kaki lagi selama 2 hari 1 malam. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah akan membangun gudang logistik di Papua Tengah yang rencananya mulai dibangun paling lambat pada bulan September 2023 mendatang. Untuk sementara itu, pemerintah akan memanfaatkan bangunan yang sudah ada menunggu lumbung pangan tersebut dibangun dan bisa digunakan. September minimal paling lambat. Gudang itu kemungkinan tidak perlu membangun secara khusus karena di sana sudah ada tempat yang nanti bisa dimanfaatkan. Termasuk ada calon rumah sakit yang masih belum difungsikan, itu nanti bisa dipakai untuk menyimpan pangan dulu sebentar. Muhadjir menuturkan pembangunan logistik itu juga nantinya akan dibangun di distrik Agandugume sejalan dengan pembangunan jalan dari distrik Sinak ke Agandugume yang diharapkan dapat memudahkan kendaraan yang mengangkut kebutuhan pemerintah, juga masyarakat Papua Tengah yang melewati jalan tersebut agar tidak perlu berjalan kaki lagi selama 2 hari 1 malam. Semua proses terus dilakukan terutama dalam penanganan jangka pendek. Sedangkan untuk jangka menengah maupun jangka panjang akan dibahas melalui rapat terbatas dengan Bapak Presiden, baru kemudian dikoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait. Kemudian untuk jangka menengah itu akan disiapkan lumbung pangan permanen di Agandugume dan juga akan di sana juga akan ditangani pembangunan jalan dari Sinak ke Agandugume sehingga memungkinkan kendaraan paling tidak roda 2 itu bisa mulus dari Sinak ke Agandugume sehingga supply barang nanti tidak harus semuanya diangkut dengan jalan kaki itu oleh penduduk setempat, tapi bisa dengan kendaraan syukur-syukur roda 4 ringan nanti bisa kalau bisa lewat ini. Karena itu juga menjadi rencana kita untuk jangka menengah. Sedangkan untuk rencana jangka panjang, penguatan infrastruktur komunikasi dengan pembangunan base transceiver station menjadi salah satu yang prioritas, sehingga informasi lebih cepat tersampaikan. Selain itu, perlunya penguatan aspek keterlibatan masyarakat sekitar dalam rangka membangun keterikatan sosial yang lebih baik.
Lebih lanjut, Muhajir juga mengungkapkan saat ini persoalan kekeringan yang melanda 3 distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yakni Agandugume, Lembawi, dan Oneri, sudah teratasi dan suplai logistik ke 3 distrik tersebut yang sebelumnya terkendala sulitnya medan juga sudah lancar. Kendati demikian, Muhajir menyampaikan 3 distrik tersebut masih dilanda musim kemarau. Namun, ia juga memastikan pemerintah akan terus menyuplai kebutuhan pangan untuk 3 bulan ke depan. Sementara itu, pemirsa, Menko PMK Muhajir Effendi menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan berbagai perguruan tinggi untuk mencari varietas ubi-umbian yang tahan dengan kondisi ekstrim yang terjadi di Papua Tengah. Tidak hanya itu, pemirsa, upaya ini dilakukan untuk menggantikan umbi yang biasa dikonsumsi masyarakat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah agar tidak mengalami kejadian serupa di masa yang akan datang. Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Papua, khususnya wilayah yang mengalami kelaparan akibat gagal panen dengan mencari varietas umbi-umbian yang tahan dengan kondisi ekstrem agar bisa dikonsumsi. Menko PMK Muhajir menyampaikan hingga saat ini berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 1 varietas umbi yang telah ditanam di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah yang kuat pada kondisi ekstrem. Varietas ini pun nantinya akan dicoba ditanam di tanah Papua untuk menggantikan umbi yang biasa dikonsumsi masyarakat di Kabupaten Puncak saat terjadi kondisi ekstrem serupa di masa yang akan mendatang. Kemudian juga pembangunan sentra-sentra produksi pangan yang ini nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian dan beberapa perguruan tinggi yang sudah menawarkan diri untuk bergabung untuk mencari varietas ya, atau jenis tanaman, umbi-umbian terutama yang menjadi makanan pokok di penduduk ini yang tahan terhadap perubahan cuaca yang anomali tadi. Karena sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa ini sebetulnya selalu terjadi. Pada bulan Mei sampai Juli itu ada hujan es, kemudian diikuti dengan embun salju yang itu membuat umbi-umbian di sana busuk. Nah, ini kemarin saya sudah dapat laporan dari salah satu perguruan tinggi, ada jenis tanaman yang sekarang ditanam di umbi-umbian di Bukit Dieng, itu kemungkinan bisa diadaptasikan untuk ditanam di tempat ini. Ya. Pada kesempatan yang sama, PJ Gubernur Ripka Haluk mengungkapkan kondisi ini disebabkan karena umbi-umbian yang menjadi makanan pokok masyarakat di distrik Agandugube, Lambewi, dan Oneri menjadi busuk dan tidak bisa dikonsumsi akibat adanya embun beku dan kabut es. Kejadian ini juga membuat masyarakat di 3 distrik tersebut terpaksa untuk membakar umbi-umbian yang telah busuk dan mengakibatkan 1 warga di Papua Tengah meninggal dunia akibat diare karena kelaparan. Papua sesuai dengan data lapangan di Agandugume itu ada 6 kematian, yang 5 itu karena komplikasi sakit lainnya, sedangkan yang berhubungan langsung dengan kondisi hari ini itu hanya 1 orang. Karena diare ketika dia mengkonsumsi makanan yang memang sudah membusuk. Kendati demikian, upaya penanganan kelaparan sudah mulai diatasi dengan mengirimkan bertonton makanan pokok untuk didistribusikan ke 3 distrik serta rencana pembangunan gudang logistik di distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan akibat kekeringan di wilayah tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pondok pesantren memiliki peran untuk mencegah terjadinya polarisasi dalam masyarakat saat pemilihan umum. Wapres juga berpesan bahwa pesantren harus selalu berupaya menjaga tanah air, misalnya dengan cara ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi benturan dalam memilih calon pemimpin bangsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pondok pesantren memiliki peran untuk mencegah terjadinya polarisasi dalam masyarakat saat pemilihan umum. Hal itu disampaikan Wapres dalam keterangannya di sela kunjungan kerja di Sumedep, Jawa Timur. Wapres menyampaikan prinsip yang dibangun pesantren adalah mencintai tanah air sebagian dari iman. Oleh karena itu, pesantren harus selalu berupaya menjaga tanah air, misalnya dengan cara ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi benturan dalam memilih calon pemimpin bangsa. Lebih jauh, Presiden mengatakan bahwa pesantren sendiri dalam hal ini kiai dan ulama selalu memilih contoh pemimpin terbaik dari yang baik, yakni memenuhi sedikitnya 3 kriteria, yaitu kelebihan, kelayakan, dan yang paling membawa maslahat. Bagaimana pesantren itu menjaga tanah air ini
supaya tidak terjadi hal-hal yang benturan, tidak. Itu namanya hifdzul watan. Hifdzul watan itu menjadi salah satu prinsip di dalam kehidupan pesantren. Jadi biasanya pesantren itu justru mengarahkan masyarakat supaya tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi pembelahan, ya. Kemudian harus, kalaupun kampanye harus santun. Nah, di dalam memilih itu sudah punya garisnya, bahwa pesantren itu harus memilih yang terbaik dari yang baik itu. Selain itu, dalam sambutannya Wapres menekankan sebagai lembaga pendidikan yang akan mencetak generasi penerus bangsa, maka Ponpes dituntut untuk memberikan pendidikan berkarakter sehingga sudah semestinya pesantren menjadi pusat peradaban Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren disebutkan bahwa pesantren memiliki fungsi yang meliputi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ini jadi pesantren itu harus mengambil apa saja yang menjadi tantangan di daerahnya. Itu saya harap sebagai secara umum saya mengharapkan pesantren menjadi pusat peradaban. Ya, pusat peradaban untuk melakukan perbaikan masyarakat bukan saja dalam masalah akhlak, tapi juga dalam masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang lain. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan dialog berdaya UMKM Harmoni Membangun Ekonomi Kerakyatan sesaat lagi.